Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membahas terkait hukum penjagalan hewan dengan cara modern ditinjau melalui hukum syar'i dengan referensi kami yaitu kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya beliau Al-Ustadz Dr. Erwandi Tirmidzi MA. Dan hari ini masuk pada bab penjagalan ayam. Langsung saja melihat dari beberapa negara maju di mana kebutuhan akan daging hewan sangatlah besar. Mereka menggunakan peralatan modern untuk mengakhiri nyawa hewan yang siap dikonsumsi oleh manusia demi meningkatkan kuantitas pemotongan. Misalnya saja di negara Kanada ada sebuah tempat penjagalan ayam yang telah disahkan oleh komunitas muslim setempat. Semua proses berlangsung secara otomatis dan secara detail, yaitu pertama, ayam digantung kakinya, dengan demikian kepalanya mengarah ke tanah. Lalu gantungan tersebut bergerak menuju tempat berikutnya. Di tempat ini, ayam disiram dengan air dingin. Terkadang air tersebut dialiri muatan listrik. Proses ini bertujuan untuk membersihkan ayam dari kotoran dan membius ayam dengan muatan listrik. Lalu masuk ke proses berikutnya, yaitu di mana tersedia besi tipis tajam berbentuk bundar, sehingga puluhan ayam yang digantung berputar mengitari pisau otomatis tersebut. Kemudian dapat disembelih dalam sesaat. Kemudian setelah disembelih, proses berikutnya ayam digerakkan ke tempat yang lain, yakni terdapat bak besar yang berisi air hangat yang suhu panasnya kurang dari 100 derajat Celcius. Kemudian ayam direndam, tujuannya agar memudahkan untuk mencabuti bulu-bulunya. Terakhir, proses selanjutnya yaitu ayam siap dipasarkan. Nah, melihat dari kasus atau studi kasus tersebut, bagaimana tinjauan syar'i melihat kitab rujukan kami yaitu Harta Haram Muamalat Kontemporer, ada beberapa poin. Poin pertama, penyiraman air yang bermuatan listrik untuk membius ayam memang secara umum tidak menyebabkan kematian terhadap ayam. Akan tetapi bila ayam dalam kondisi sakit, mungkin saja penyiraman air itu menyebabkan kematian ayam sebelum disembelih. Nah, bila ini terjadi, jelas bahwa hukum ayam tersebut adalah bangkai. Poin kedua, penyembelihan dengan menggunakan pisau otomatis memungkinkan terjadinya ayam tidak terpotong urat saluran pernafasan dan saluran makanannya. Dikarenakan ayam tersebut bergerak menjauh dari pisau otomatis. Lalu kemudian ayam dicelupkan ke dalam air hangat dan mati di dalam tempat ini. Hal tersebut berakibat ayam mati karena tenggelam, bukan karena sembelihan. Dan ayam yang mati tenggelam adalah bangkai. Poin berikutnya, saat penyembelihan tidak diucapkan basmalah karena yang menggerakkan alat pemotong adalah listrik dan bukan manusia. Nah, misalnya saja atau seandainya saat menyalakan kontak mesin pemotong diucapkan basmalah. Ini dianalogikan dengan menyebut basmalah saat melepas anjing pemburu menuju hewan buruan, di mana hewan tersebut menjadi halal sekalipun mati dalam atau tanpa disembelih. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu ketika waktu melepasnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat keempat. Pertanyaannya, apakah dengan cara ini pemotongan itu menjadi halal? Nah, kasus pemotongan dengan mesin tidak bisa dianalogikan dengan hewan buruan, kata beliau. Karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar di antara dua hal ini. Yang pertama, ayam-ayam di tempat penjagalan tersebut tidak lagi hewan liar karena kakinya sudah diikat. Maka penyembelihannya haruslah dengan mengucapkan basmalah oleh orang yang memotongnya dan bukan mesin yang memotongnya. Sedangkan hewan buruan memang tidak memungkinkan untuk disembelih, maka cukup dengan mengucapkan basmalah saat melepas anjing pemburu. Kemudian apakah cukup sekali ucapan basmalah pada saat menyalakan mesin untuk memotong ribuan hewan?
Tentu tidak, karena setiap hewan yang disembelih merupakan sebuah proses penyembelihan tersendiri yang mengharuskan pelafalan basmalah pada setiap sembelihan. Dua kemungkinan yang telah disebutkan di atas, bahwa ayam mati sebelum disembelih dan tidak terwujudnya pengucapan basmalah saat penyembelihan ayam-ayam itu, dapat diambil kesimpulan bahwa ayam-ayam tersebut adalah bangkai dan najis, haram dimakan dan haram dijual, serta keuntungan penjualan ayam-ayam dan makanan olahannya seperti chicken nugget, sosis, dan sebagainya termasuk harta yang haram, sekalipun diimpor dari negara-negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Karena pada dasarnya setiap hewan yang mati adalah haram atau bangkai, kecuali diyakini hewan itu mati melalui proses yang dibenarkan syariat. Maka jika ragu apakah hewan ini mati melalui proses yang islami atau tidak, hewan itu termasuk bangkai berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila engkau memanah hewan buruan, maka ucapkanlah bismillah. Jika engkau dapati hewan tersebut mati, makanlah. Jika hewan tersebut engkau dapati jatuh ke dalam air dan mati, maka janganlah engkau makan, karena engkau tidak tahu apakah hewan tersebut mati akibat tenggelam di air atau mati akibat anak panahmu. Hadis riwayat Abu Dawud dan ini disahihkan oleh Al-Albani. Maka penulis menyebutkan atau menyimpulkan hadis di atas menegaskan bahwa dalam keadaan ragu apakah hewan tersebut mati melalui proses yang dibenarkan syariat atau mati melalui proses yang diharamkan syariat, maka hewan tersebut dianggap haram. Mungkin seperti itu saja pembahasan sesi kali ini. Sekali lagi sumber saya adalah kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.